Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur peternak, sahabat-sahabat peternak. Hari ini tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan hari raya pertama ya, tanggal 1 Syawal. Saya kebetulan ada DOC yang menetas hari ini dan harus kita pindahkan ke kandang brooding dari mesin tetas. Makanya saya sekalian membuat video ini untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita bagaimana cara memindahkan DOC dari mesin penetasan ke kandang box pembesaran DOC ini. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan untuk memindahkan ini supaya nanti ayamnya juga langsung betah, langsung rasan dan sehat dan bisa besar sampai akhir. Silakan ikuti sampai selesai. Langkah pertama untuk memindahkan DOC dari box penetasan atau DOC yang baru kita beli ke box pembesaran untuk umur 0 sampai 3 minggu. Yang harus kita lakukan adalah terutama di hari-hari pertama ya, umur 0 sampai 3 hari gitu, kita persiapkan yang ini. Jadi ini ya, kita persiapkan ini pakan ya. Nah, ini pakan untuk DOC. Nih, saya coba tuangkan ke sini. Nah, pakan ini merupakan pakan starter ya untuk DOC dan sebaiknya dipilih pakan pabrikan yang punya kualitas bagus ya, bisa beberapa merek, mungkin bisa banyakkan, mungkin yang agak premium agaknya 511 atau bisa merek lain juga sesuai dengan ketersediaan dan budget yang kita sediakan. Nah, karena ini akan digunakan untuk DOC yang umur 1 hari, yang dimana mereka masih penyesuaian untuk makan ya, saat pertama kali makan, maka kita jangan langsung memberikan pakan starter ini langsung ke DOC. Nah, kalau biasanya saya lakukan dulu fermentasi ya. Jadi ini pakan yang kita buat ini adalah pakan dari pur starter untuk pembesaran yang sudah saya fermentasi dengan menggunakan E4 dan gula gitu seperti biasanya, dan kita diamkan minimal selama 1 hari. Nah, kalau sudah di fermentasi maka ini hasilnya seperti ini. Kita dia bisa dipegang saja nanti langsung hancur menjadi kecil-kecil karena ini supaya langsung nanti bisa ditelan oleh ayam yang baru seumur 1 hari. Nah, kalau tidak kita fermentasi dulu atau tidak kita basahkan dulu, nanti ketika mau dihancurkan seperti ini akan susah, dan ketika ditelan oleh ayam nanti ayam akan kesusahan untuk makan karena mungkin pencernaannya belum kuat ya. Jadi bagusnya kita lakukan fermentasi atau dilembutkan dulu atau dibasahi dengan mungkin metode lain jika ada yang punya metode lain, tapi kalau saya menggunakan fermentasi karena cara fermentasi itu membuat ini lebih gampang ya, gampang dihancurkan. Nah, ini yang harus kita lakukan tahap pertama, yaitu menyediakan pakan starter yang sudah sudah dihaluskan atau dilembutkan. Langkah kedua untuk mempersiapkan pemindahan DOC dari mesin tetas ke box pembesaran, yaitu kita sediakan minum. Ya, nah ini minuman yang kita gunakan untuk pertama kali biasanya karena untuk adaptasi kita saya menggunakan minuman air biasa ya, air yang sudah dari sumur kami, tapi kita gunakan juga filter ya. Jadi supaya kalau seandainya di sumur itu ada bakteri-bakteri atau ini bisa terfilter dan sudah lebih bersih gitu. Nah, untuk pemberian pertama kali air minum ini saya kasih larutan gula sedikit saja ya, supaya nanti kalau begitu DOC-nya masuk dan minum itu menjadi salah satu bahan energi untuk dia, dan dia bisa langsung sehat dan bisa dilanjutkan dengan makan pur yang kita gunakan tadi yaitu. Jadi gitu ya. Jadi yang langkah kedua yang harus kita siapkan adalah air minum yang sudah dikasih larutan gula gitu.
Nah, kemudian langkah yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan box DOC itu sendiri. Nah, karena DOC yang umur 1 hari itu kakinya belum kuat ya, belum kuat untuk di alasnya ini, yang alasnya itu merupakan jaring-jaring ya, jaring seperti ini. Nah, ini alasnya ini kan sebetulnya awalnya gini. Nah, itu jaring seperti itu. Nah, khawatir nanti kakinya terpleset atau kecepit gitu atau terkilir. Nah, saya biasanya untuk di awal, di hari pertama sampai hari ketiga, kita siapkan di bawahnya kasih alas kardus itu sama koran gitu, supaya kakinya kuat, dan kemudian juga koran dan kardus ini menyerap air jika nanti ada air tumpah atau ada kotoran yang jatuh. Nah, otomatis kotorannya itu kering dan tidak menimbulkan bau. Kemudian untuk box DOC ini juga selain tadi ya, selain kita siapkan alas koran ini, kita juga siapkan lampu. Nah, ini kita siapkan lampu. Ini lampu ini merupakan lampu penghangat gitu. Nah, saya ini box ini kan ukurannya, lebarnya ke sana itu 2 meter, kemudian ke dalamnya 60 cm, kemudian tingginya ini 30 cm. Nah, saya menggunakan 3 lampu ya. Ini 1, 2, yang sana belum saya nyalakan, ada 3 lampu. Lampu yang tengah ini sebenarnya lampu emergensi. Kalau nanti lampu yang 2 itu suhunya sudah memenuhi dan lampu itu mati, lampu ini tetap nyala. Jadi lampu ini kita gunakan lampu yang LED, jangan lampu yang pemanas yang satu ini ya. Supaya, karena kalau nanti lampu menggunakan lampu pemanas semua, kemudian suhunya sudah tercapai, kemudian di sini ya, yang kita setting nanti suhu di sini yang kita setting udah tercapai, lampu ini akan mati. Nah, kalau DOC ini kalau lampu mati itu nanti akan ribut, akan berteriak dan lari-lari. Nah, kadang ketika lari-lari itu nginjek temennya. Makanya kita siapkan juga selain lampu pemanas juga lampu penerangan yang tidak terpengaruh oleh sensor suhu ya. Itu yang sensor suhu di situ yang kita gunakan gitu. Jadi di box ini ada 2 yang penting. Yang pertama yaitu alas, yang kedua itu lampu pemanas dan lampu penerangan. Nah, selanjutnya kalau sudah kita sediakan tadi ya, pakan sudah, minuman sudah, kemudian koran sudah, kemudian lampu kita sudah, nah, kita mulai masukkan minuman dan pakannya langsung ke sini ya, kita susun aja. Kita menggunakan 3 biasanya di sini, 3 tempat minum gitu, supaya nanti tidak berebut ya. 3 atau 4 ya, 4 malah kita gunakan 4. Nah, kita sediakan 3 sampai 4 minuman supaya tidak berebut. Nah, ini jadi ada 3 lampu, kita sediakan sudah 4 minuman. Kemudian kita sediakan juga makanannya. Makanan sudah kita hancurkan ya. Ini kita hancurkan makanan. Tipis-tipis saja, karena biasanya mereka di awal ini belum begitu banyak makannya. Nah, ini kita taruh seperti ini, dibagi saja nanti biar dia nyebar ya. Ini walaupun masih kelihatan agak besar, nggak masalah, karena kalau sudah difermentasi nanti ayam juga udah ini lembut ya. Jadi kalau dimakan oleh ayam juga langsung bisa dicerna. Ini kita sediakan agak banyak saja karena biar nggak saling tindih. Nah, ini bisa digunakan box ini dengan kapasitas dengan ukuran yang tadi 2 meter kali 60 cm dan tingginya 30 cm. Itu bisa menampung nanti DOC sebanyak maksimal kita usahakan 100 gitu ya, supaya agak longgar. Nah, sementara sebetulnya DOC sendiri menetas tidak langsung gitu. Biasanya kita turunkan dari setter ke hatcher, itu menetasnya bertahap. Bisa kadang hari pertama hanya 10, kemudian besoknya baru banyak hari kedua. Nah, hari ini kebetulan saya tadi dengar sudah ada yang bunyi, artinya sudah ada yang menetas. Nah, kalau kita biarkan terlalu lama nanti terlalu kering gitu ya bulunya di sana. Makanya kita akan
coba kita tengok berapa yang menetas. Nah, kalau yang sudah ada yang menetas, nanti akan mulai kita pindahkan ke sini supaya tidak terlalu lama di setter dan kepanasan. Oke ya, langkah keempat yang kita lakukan ketika kita memindahkan, jadi ini dari sini kita di mesin tetas atau mesin setter kita, ini kapasitas yang 1500 ya telur ini. Nah, ini secara bertahap kita letakkan di sini itu telur ditetaskan selama 18 hari ya. Nah, kalau sudah 18 hari sudah kondisinya sudah mau menetas, nah kita pindahkan ya. Jadi ini mesin setter. Kemudian kita kalau sudah umur 18 hari ini sudah mau menetas, nah kita pindahkan ke mesin, namanya ini mesin hatcher ya, untuk khusus untuk penetasan. Kenapa kita pindah? Tujuannya, kenapa kita pisahkan antara mesin setter dengan mesin hatcher? Karena kita kapasitasnya sudah cukup besar. Kalau kita gabungkan nanti susah di dalam pembersihannya. Karena kan mesin setter cenderung bersih, sementara mesin hatcher kan karena sudah ada ayamnya juga ada kotoran. Maka kita pisahkan dan kita membersihkannya lebih gampang. Nah, ini mesin setter kita, nah itu sudah mulai ada yang menetas ya, ada beberapa, kita tengok nanti kalau sudah ada yang layak kita pindah, baru kita pindah. Ini ada bunyinya gitu ya, cuma kita lihat dulu apakah sudah layak untuk pindah. Nah, itu ada 2 tapi kondisinya masih basah ya, masih cukup basah, belum layak kita pindah. Kita tengok yang di bawahnya. Nah, itu udah ada beberapa yang kering. Nah, yang kering itulah yang akan kita ambil dan kita pindah ke tadi ya, mesin tetas tadi. Ini yang yang menetas itu baru sedikit, karena memang umurnya kalau tadi total baru kita kemarin dan baru kita pindahkan ke hatcher, artinya baru 18 ditambah ini sehari baru 19 ya, ini hari ke-19. Ini yang menetas di sini ada yang sudah kering, ini udah kering ya. Jadi bulunya udah kering. Kita ambil, kita pisahkan. Karena kalau di sini terus kepanasan. Nah, kalau udah kering gini harus segera kita pindahkan ke mesin di sana. Oke, jadi di sana kita lihat itu masih ada ini, yang 3 ini masih basah ya, jadi jangan kita ambil, kita tunggu untuk besok pagi. Nah ini baru ada 9 ya yang sudah menetas dan bulunya kering. Nah, kita langsung masukin saja di sini ya, untuk sementara itu pemindahan, kita tunggu besok pagi untuk memindahkan yang sisa-sisanya ke sini. Saya kira itu ya step-stepnya. Nah, kita akan tambahkan besok sisa yang sudah netas untuk pindahkan lebih lanjut, dan semoga netasnya bagus, hasilnya bagus, dan kita bisa pindahkan ke sini semua.